Kita mulai ya Pak. Ih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada Bapak Ibu peserta visi Tibet 5 Jateng DIY untuk sesi berapa ya? Sesi 8 mungkin ya. Sesi 8 hari Senin tanggal 26 Agustus 2019. Terima kasih yang sudah hadir di dalam room ini. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Afandi dari SMP Negeri 1 Pleret. Dalam hal ini saya menjadi host yang akan membawakan sesi ini dari pukul 8 walaupun lebih sedikit sampai selesai. Dan saya akan ditemani oleh moderator Bu Istiar Basuki, SPD dari SMP 2 Pleret, yang akan memandu presentasi dari Pak Wirasa dari SMP 2 Pleret dengan judul materi membuat kartu peserta ujian menggunakan fasilitas Mailmerge. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita buka sesi ini dengan membaca doa sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, cukup. Langsung saja kepada moderator Ibu Istiar Basuki, kami persilahkan. Monggo. Terima kasih Pak Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku, peserta visi Tibet 5 Jateng DIY yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Sehingga sampai detik ini kita masih diberi keselamatan dan kesehatan. Dan atas kehendaknya lah kita masih bisa bertemu walau tidak bertatap muka. Kita bertemu melalui udara. Yang saya hormati dan saya sayangi peserta visi Tibet 5 Jateng DIY dan kepada Bapak host kita, Bapak Nur Ahmad Afandi dari SMP 1 Pleret, serta Bapak presenter kita, Bapak Wiroso dari SMP 2 Pleret, yang selalu dirahmati Allah. Semoga hari ini, acara ini dapat menambah amal kebaikan buat kita semua, dan dengan bertambahnya ilmu kita, menjadikan kita selalu bersyukur kepada Allah. Sebelum kita beranjak ke acara inti, alangkah baiknya kita buka acara ini. Acara ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi 1 adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Wiroso SPD dengan judul membuat kartu peserta ujian dengan menggunakan fasilitas Mailmerge. Sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Pertanyaan bisa disampaikan langsung kepada Bapak Wiroso atau melalui chat. Semoga nanti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat dijawab oleh Pak Wiroso dengan baik dan dapat memuaskan. Marilah untuk mempersingkat waktu, langsung saja menuju acara selanjutnya, yaitu acara inti, pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Wiroso. Waktu dan tepat kami persilahkan secukupnya. Monggo Pak Wi, cus. terima kasih Bu Istiar Basuki dan Bapak Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas nikmatnya, sehingga pada kesempatan malam ini kita masih dipertemukan dalam wahana, dalam forum yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Ya, perkenalan, nama saya Wirasa, SPD dari SMP Negeri 2 Pleret, Bantul, Yogyakarta, mengampu mata pelajaran IPA. Perkenalkan, di sini saya mau sharing
bagaimana membuat kartu peserta ujian menggunakan fasilitas Mailmerge yang ada pada Microsoft Word. Ya. Sebenarnya fasilitas Mailmerge ini dapat digunakan tidak hanya untuk membuat kartu ujian saja ya, tapi dapat juga digunakan untuk apa saja nanti akan saya terangkan di pada selanjutnya. Ya, kita lanjut saja. Apa sih itu sebenarnya Mailmerge? Mailmerge bisa diartikan sebagai penggabungan dua dokumen menjadi satu dokumen, atau dalam pengertian yang lebih luas, Mailmerge merupakan salah satu dari aplikasi Microsoft Word untuk membuat surat dalam jumlah besar. Di sini bisa surat, bisa sertifikat ya, atau bisa yang bentuknya kartu gitu. Nah, untuk apa Mailmerge itu? Fasilitas Mailmerge pada Microsoft Office sering digunakan untuk membuat surat-surat ya, surat undangan. Misalnya kita membuat surat undangan yang jumlahnya ratusan, itu tidak perlu ngetik satu persatu namanya atau alamatnya. Surat keputusan, surat pemberitahuan, bisa sertifikat, misalnya kita ada sempat menjadi panitia untuk membuat sertifikat yang jumlahnya ratusan, itu bisa menggunakan fasilitas ini. Termasuk kartu peserta, ya, kartu peserta ujian, kartu pelajar, atau kartu-kartu yang lain yang sifatnya banyak begitu. Kita lanjut. Apa aplikasi yang diperlukan ya? Ini aplikasi yang diperlukan sebenarnya bisa Microsoft Word saja ya. Tapi kadang-kadang kita punya data di Microsoft Excel, sehingga data-data yang kita miliki di Microsoft Excel itu dapat kita tuangkan dalam Microsoft Word dengan fasilitas Mailmerge tersebut. Di dua aplikasi ini bisa saling digabungkan. Apa sih keuntungannya? Nah, keuntungan dari menggunakan fasilitas Mailmerge. Yang pasti pembuatannya lebih cepat jika dibandingkan dengan membuat surat satu persatu. Buat kartu pelajar jumlahnya 600, misalnya harus diketik satu kartu, kita ketik sendiri gitu. Nah, tentu akan memakan waktu yang lama, kurang lebih satu kartu bisa 2-3 menit atau bahkan 5 menit. Kalau kalikan 600 sudah berapa menit saja. Berbeda kalau menggunakan nanti fasilitas ini. Bisa dilakukan kalau kita sudah punya datanya, ya sudah punya desainnya, maka dapat dilakukan ya hanya sekitar 10 menit saja ya. Sekitar 10 menit saja. Terus halaman dokumen lebih sedikit yang digunakan, karena mungkin hanya untuk Microsoft Word-nya itu hanya masternya saja yang diperlukan. Terus untuk Microsoft Excel-nya ya hanya data itu, sehingga halamannya tentu lebih sedikit. Oke, kita lanjut saja. Apa dokumen yang disiapkan? Yang disiapkan yang pasti yang pertama adalah dokumen master. Nah, dokumen master ini kita buat dengan menggunakan Microsoft Word ya. Apa itu dokumen master? Yaitu dokumen yang berupa atau suratnya atau sertifikatnya atau kartu yang akan kita cetak itu. Jadi satu master itu sebagai master.
Terus yang kedua, data source ya, data atau sumber data itu file-file yang berisi informasi untuk digabung menjadi satu dengan dokumen master. Nah, ini yang kita gunakan adalah Microsoft Word, Microsoft Excel. Ya, nanti kita coba untuk peragakan bagaimana membuat data tadi dengan cepat. Lanjut. Terus langkah-langkah, ada 3 langkah yang utama untuk membuat menggunakan fasilitas ini. Yang pertama yang jelas membuat dokumen master tadi. Yang kedua menyiapkan data sumbernya atau data source, dan yang ketiga adalah menggabungkan isi dari data source ke dalam dokumen master. Nah, misalnya langkah yang pertama yaitu membuat dokumen master. Nah, dokumen master karena kita akan membuat kartu peserta ujian, tentu yang kita butuhkan yang pertama ya desainnya. Misalnya desainnya seperti ini, kita sudah punya desainnya. Terus di dalam kartu tersebut apa yang akan kita munculkan, misalnya nomor peserta, maka di sini nomor peserta, tentunya juga nama peserta, kelas yang bersangkutan, dan ruang ujian. Mungkin kalau bisa lagi mungkin bisa tambahi mata pelajarannya, jamnya, dan sebagainya. Setelah dibuat master seperti ini, salah satu contohnya, maka itu kita simpan dengan nama terserah, monggo, misalnya bisa saja disimpan dengan nama master kartu peserta. Maaf, ini tulisannya partu ya. Simpan dengan nama Pak Wi, instruksi dulu. Ini kok Sherlocknya, share tetap di tampilan anu nggih? Judul nggih? Lali rung diklik kuwi, Pak. Nah, niku pun. Oh, berarti kalau di sistem F5 enggak mau ya? Boten. Oh, Mending gitu aja Pak, diklik satu persatu aja. oke. Monggo dilanjut. Diulangi dari depan enggak? Enggak usah ya. Ini sudah mulai Dilanjut mawon. tahun nggih. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya karena tadi saya full screen sehingga ternyata malah tidak muncul. Baik, itu saya lanjutkan. Jadi langkah untuk yang pertama yaitu membuat dokumen master yang kita siapkan masternya dalam Microsoft Word. Di situ ya apa yang akan kita tampilkan, misalnya nomor peserta, nama peserta, kelas, dan ruang ujian, atau bisa ditambahkan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah kita siapkan, selesai kita siapkan, maka dapat kita simpan dengan nama, agar memudahkan kita simpan dengan nama master kartu peserta begitu. Oke, lanjut saja. Ini langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu membuat data sumbernya atau data source ya. Ya, biasanya
Yang terjadi justru kita itu mempunyai data dulu ya, kita sudah punya data, terus kita akan membuat nomornya. Tapi ini ya biasanya gitu, kita sudah punya datanya, terus kita buat nomornya, sehingga data ini sebenarnya kita sudah punya ya. Tinggal kita siapkan. Hal yang terpenting dalam membuat data bahwa ini di baris pertama itu langsung ke judulnya. Jadi tidak ada di baris yang pertama itu langsung judulnya. Misalnya nomor peserta, judul atau headernya, judul kolomnya, nomor peserta, terus nama peserta. Saya perbesar. Ini sorry. Kamu gak kelihatan ya. Oh, yang mana tadi? Oh, ini. Oh ini ya, mohon maaf ini. Ini ya jadi pada baris pertama langsung ke nama headernya, nama kolomnya, nama peserta, nomor peserta, nama peserta, kelas, dan ruang ujian, sehingga jangan sampai ada kekosongan. Langsung setelah nomor 1 itu. Baru yang baris kedua dan seterusnya berisikan data yang akan kita linkkan itu. Aduh. Oke, lanjut. Setelah kita sudah punya data, langkah selanjutnya adalah menggabungkan. Nah, menggabungkan dokumen master dengan data sumber atau data source. Langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kita buka master yang kita buat tadi. Setelah kita buka, maka kita klik menu. Di sini ada menu mailing di sini. Ini mailing, kita sorot dan kita klik. Ini mailingnya, kita klik, lalu akan muncul start mail merge. Kita klik, maka akan muncul seperti ini di bawahnya. Setelah muncul, maka kita pilih yang paling bawah, ada tulisannya step by step mail merge wizard. Ya, kita klik, di sini klik. Selanjutnya, setelah kita klik, maka muncul taskpane yang ada di sebelah kanan. Taskpane option. Di situ ada beberapa tulisan. Di bagian bawah ada tulisan next one of 6. Ya. Dan ada tulisannya next starting document. Kita klik starting document. Selanjutnya, setelah kita klik, ada tulisannya next to of 6. Ada lanjutannya, tulisannya di sini next select recipient. Nah, kita
klik saja, kita klik lagi. Setelah kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya. Ada di bagian tengah ada tulisan browse. Kita klik browse. Kayak gini. Setelah kita klik, maka akan muncul kita disuruh mencari data sumber yang telah kita buat tadi, ya. Tadi data sumbernya kita namanya kan data peserta ujian. Nah, ini kebetulan saya nyimpannya di data F di folder VCT, ya. Di data F folder VCT. Kita klik data sumbernya, terus kita klik open. Klik filenya lalu klik open. Lanjut, maka akan muncul kotak dialog. Kotak dialog seperti itu, kita klik saja, klik OK, lanjut OK. Maka akan muncul kotak dialog lagi yang menunjukkan isi dari file data tersebut. Karena kalau kita sudah yakin bahwa itu sudah betul data sumbernya, maka kita klik OK lagi. Klik OK gitu saja sebenarnya. Lanjutnya memang tidak sulit, ya. Nah, setelah kita klik OK, tadi ini kita klik OK di sini, maka akan muncul yang tadi kotak dialog tadi hilang, dan di sebelah atas ini, di sini sudah muncul. Saya perbesar sebentar. Insert merge field, ya, insert merge field. Nah, di situ kita tinggal memasukkan, karena ini nomor peserta, kursornya kita letakkan di tempat yang akan kita masukkan datanya tadi, kita klik begitu. Lalu untuk nomor peserta kita masukkan nomor peserta, nama peserta kita pilih nama peserta, untuk kelas kita pilih kelas, dan untuk ruang ujian kita pilih ruang ujian. Nah, di sini file ini akan muncul secara otomatis ketika kita sudah sesuai dengan data yang kita siapkan di data source tadi. Nah, kalau kita sudah selesai untuk memasangkan filenya, menginsertkan file apa tadi, sudah selesai menginsertkan, maka langkah selanjutnya adalah ini. Itu kan tadi yang kedua, ya. Ini sekarang langkah yang dari taskpin tadi, next 3 of 6, ada tulisannya write your letter, langsung aja diklik. Berarti sudah selesai, kita klik write your letter. Yang muncul adalah tulisan lagi next 4 of 6, lalu ada tulisan preview your letters. Ini kita bisa melihat hasilnya. Nah, hasilnya ini, kita coba perbesar. Nah, ini yang tadinya apa, masih link itu, ini sudah muncul angka, nomor pesertanya sudah muncul, terus nama peserta ya sudah sesuai, kelasnya, dan ruang ujian. Inilah penampakan law preview yang
dihasilkan. Tadi masih seperti ini. Jadi setelah diklik preview rule letters, hasilnya ini. Gitu. Kalau ini sudah sesuai, terus huruf-hurufnya juga sesuai dengan keinginan kita. Kalau tidak sesuai, misalnya kita ingin menebalkan, bisa dilakukan editing saat di sini. Oke, kita anggap sudah selesai, maka kita melanjut ke next 5 of 6, yaitu complete the match. Langkah yang keenam, melengkapkan complete the match, apa maksudnya? Paling menyelesaikan, mengkompleti seluruhnya ya. Nah, maka akan muncul, kita coba lihat tadi, ini yang kelima, ini yang keenam, akan muncul di bagian tengah, klik edit individual letters. Di sini kita coba perbesar. Nah, ini ya, ini edit individual letters. Ini maksudnya apa? Ya, kita lihat coba lanjutnya. Ini, ternyata muncul kotak dialog bahwa mana yang kita pilih. All itu untuk semua. Karena tadi kita punya 30 siswa, maka bisa diklik from 1 to 30. Kalau misalnya kita menghendaki hanya yang kita cetak itu halaman 3 siswa, ya bisa 1 sampai 3, 5 siswa ya 1 sampai 5 begitu. Misalnya dari tabel baris ke 12 sampai 13 boleh saja 12 sampai 13 atau 15 atau 20 begitu. Setelah kita pilih all atau from atau tertentu, kita klik OK. Ya. Maka akan muncul file. Ini sebenarnya yang muncul adalah file baru. Nah, file baru itu kita simpan dengan nama kartu peserta ujian, dan itu siap untuk dicetak begitu. Nah, selamat mencoba. Nah, sekarang akan saya tunjukkan begitu cepatnya bagaimana untuk membuat mail merge ya. Coba kita buka dulu ini. Nah. Misalnya kita punya data seperti ini, pembagian tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar. Ini kita coba kita buat kartu misalnya ya, atau bisa coba. Nah, maka yang kita lakukan adalah ini, kalau enter your screen bisa ya Pak Wandi? Pribon? Kalau mau buka biar nggak gonta-ganti pakai Sherlock kayaknya pakai yang screen aja Pak. Screen ya. Oke. Yang screen aja. Oke, ya berarti misalnya kita punya data seperti ini. Nah, ini kita punya data seperti ini, terus akan kita buat semacam kayak kartu lah, misalnya seperti ini. Ini kita sudah punya desainnya, bahwa di sini ada
Nama, NIP, golongan ruang, jabatan, mengajar, kelas, jumlah jam. Dan kita punya data sebanyak 41. Kita akan coba gabungkan. Caranya sebagai berikut. Ya. Dari ini kita buat ini dulu. Ya, terus setelah itu kita kopikan di sini. Lalu oke, kita simpan dulu, Pak. Kita simpan dulu, kita namakan master ya. Master. Wah, tulisannya. Master kartu. Kita simpan. Nah. Terus ini ada belum halaman 1, maka ini kita hapus dulu. Kita hapus, kita del ya. Nah, sehingga halaman satunya halaman 1 baris pertamanya itu berupa judul ini, yang ini berjudul ya. Lalu kita simpan dulu. Baik, ini tadi saya simpan di mana ya? Oke, kita simpan di VCT aja ini. Kita namakan data guru. Oke. Terus coba kita tutup. Kita akan gabungan tadi, klik ini mailing. Ini klik mailing. Terus di sini ada start mail mails. Kita klik step by step, klik. Maka di sini akan muncul di bagian kanan ya, ada mail mails, bagian bawahnya ada tulisan next starting. Kita klik saja next. Kita klik lagi next, select recipient. Kita klik browse. Tadi letaknya di data ini kalau nggak salah. Nah, ini data guru. Nah, tadi di sheet ini ya, sheet 1 ini. Kita klik OK. Nah, ini ternyata datanya udah betul. Kita klik OK. Setelah kita klik, maka di sini sudah muncul tadi. Banyak sekali. Ya nggak apa-apa, karena yang kita pakai nggak semuanya. Kita klik dulu di nomor ini, kita klik ke nomor. Untuk nama, kita klik nama filenya. NIP, kita klik NIP. Golongan ruang, kita klik golongan ruang. Jabatan, kita klik pada jabatan. Mengajar, kita klik pada fil mengajar. Kelas, kita klik kelas. Jumlah jam, kita klik pilih jumlah jam. Ini ada yang lainnya nggak apa-apa, tidak pengaruh ya. Nah, ini sepertinya belum teratur, nggak apa-apa, nanti kita rapikan. Kita klik next, write your letter. Lalu kita klik preview. Nah, ini ternyata nggak rapi betul. Nah, kita edit dulu, kita rapikan. Kita buat rata kiri ya. Atau mungkin mau diwarnai. Nah, ini biar kelihatan. Mau dibuat kecil ya, Bubi, enggak apa-apa. Kita geser dikit biar nanti muat kalau namanya panjang. Oke. Nah, ini kita sudah mantap, sudah sesuai, kita klik next. Complete the merge. Terus klik edit individual letter. Nah, nanti kita kan punya 41 ya. Kita coba isikan nomor 1 sampai 41.
1. Atau kita all saja, kita coba all ya, all. Nanti apa yang terjadi? Oke, klik oke. Nah, inilah yang muncul yang tadi dalam PowerPoint belum apa? Belum kita. Ya. Ya, saya yang mau bertanya ini. Ya, boleh Bu Es, monggo Bu Es, mumpung belum ngantuk toh Bu Es ini. Ini kan jagungnya belum mateng. Ya, silahkan Bu Es. Agak nggodok telo Ya. Ya, ini apakah fasilitas ini hanya bisa digunakan untuk ujian atau untuk yang lain, misalnya
untuk kartu peserta ulangan atau kartu-kartu yang lain lah, misalnya panitia dan seterusnya. Kalau saya lihat pemaparan tadi kan itu memudahkan sekretaris, jadi tidak usah menulis satu persatu. Begitu Pak Wi. Iya. Terima kasih Bu Es pertanyaannya. Jadi betul yang disampaikan Bu Es, bisa, tidak hanya kartu. Jadi kartu itu hanyalah salah satu saja dari kemanfaatan menggunakan fasilitas Mailmatch. Bisa kartu, bisa itu yang disampaikan tadi apa? Sertifikat bisa yang sifatnya massal itu bisa sertifikat atau mungkin ya tanda peserta, tanda panitia bisa Bu Es ya, atau surat yang sifatnya misalnya membuat Bu Es ini sebentar lagi mau manten apa adakan manten daripada nanti itu desainnya sudah sip nanti tinggal ngeprint ya itu bisa pakai fasilitas itu Bu Es. Jadi punya datanya ya tinggal gabungkan gitu. Saya kira itu Bu Es, jadi tidak terkendala, tidak apa terbatas hanya pada kartu ujian saja. Ya gitu Oh Bu. iya, berarti itu intisarinya kan penggandaan kartu dengan cara yang cepat dan mudah, ngoten nggih Pak Wi? Nah, istilahnya hanya membuat yang jumlahnya banyak gitu dapat kita buat dengan lebih mudah dan cepat ya. Jadi tadi misalnya ada 41 data dari guru tadi. Kalau membuatnya kan bisa misalnya satu kartu misalnya 2 menit, 2 kali 41 sudah 82 menit. Kita praktekkan tadi paling hanya 5 menit atau 10 menit sudah selesai. Itu Bu Es. Jadi Pengiritan tenaga ya? Iya, ya tenaga ya termasuk waktu juga gitu. Nah, ini materi yang sangat bagus untuk pengiritan tenaga dengan penggandaan kartu yang cepat dan mudah, tapi yang Ya, asal jangan penggandaan istri saja loh. istri nggak dapat digandakan Bu Es ya. Ya, kalau digandakan itu yang bisa digandakan anaknya tambah lagi bisa begitu. Itu Bu sebentar Emangnya lagi kan jadi panitia piknik toh besok itu bisa pakai itu fasilitas itu untuk membuatkan tanda peserta bisa itu Bu Es. oh oke. Monggo monggo para pendengar yang mau bertanya silahkan. Waktu masih ada kira-kira 8 menit, 7 menit sebelum ditutup. Monggo. Ayo silahkan. Ya ini mungkin masih pada ini kan suasananya agak dingin-dingin atau bukan ini kan mendung ini di daerah Jogja itu mendung sehingga ya mungkin Dingin-dingin empuk, Pak. ya ini apalagi Pak Afandi ini sudah menguasai. Ini mungkin untuk teman-teman juga perlu apa menguasai atau perlu belajar untuk ini memudahkan kerja kita ketika kita jadi panitia Bu Es ini. Ya, ini ada partisipan yang cukup banyak. Monggo Pak Budianto, Bu Eni, Bu Ersi, kalau mau ada pertanyaan silahkan loh. Ini Pak Asta kok tidak kelihatan. Ini Pak Asto itu baru atau saya nyekar ini nembang senengannya. Oh, dadang gula ya. Sebenarnya betul dandang gula nggih Asmarandono. Tadi kan kelelah ngajar olahraga itu habis Vicon tadi siang saya juga ikut. Monggo Bu Ersi. Jadi sebenarnya Bu Es ini tidak harus pakai Excel jadi Microsoft Word saja misalnya juga bisa itu untuk membuat mail merge itu.
Perlu mungkin perlu disosialisasikan pada teman-teman ini Pak, biar waktu membuat misalnya seperti nama anak untuk praktikum itu, nah itu kan bisa langsung 32 anak sekali jadi kan nggak usah ngetik mboko siji. iya, iya. Itu ada pertanyaan dari Pak Afandi itu. Oh ya. Ini Itu pertanyaan dari Pak Afandi. Pak Wi, jika ingin membuat merge dari beberapa file Excel menjadi satu di Word, bisa tidak ya? ya, Ini bertanya apa-apa Pak Afandi, ayo. ya. Iya, ini masternya ini yang bertanya jadi sudah terjawab oleh Pak Afandi sendiri ini. Gimana Pak Afandi? Ini kan saya yang ngajari juga Pak Afandi ini. Nggih, ben rame parume mana daripada mboten sing tanglet sekalian mawon kula tanglet. Mungkin ada yang pengen bertanya seperti itu tapi tidak bisa ngomongnya. Nah, monggo Pak Wi, bagaimana jika ada beberapa file Excel di-merge menjadi satu di Word bisa tidak? Ngoten niku. Ini kira-kira bisa tidak Pak Afandi? Ini kalau melihat dari fasilitas yang ada di Excel itu sebenarnya kan beberapa file Excel itu bisa digabung menjadi satu file Excel toh Pak, dengan fungsi-fungsi rumus itu. Nah, kemungkinan deh ini saya juga belum nyoba. Mungkin dari beberapa file Excel itu bisa saja menjadi satu untuk dimergerkan di Word menurut saya loh. Tapi harus difasilitasi oleh satu file lagi gitu. Kemungkinan gitu. Sehingga datanya yang kita ambil selama ini yang kita Oh, ambil jadi satu maksudnya jenengan niku jadi file Excel Oh, jadi maksudnya jenengan beberapa file Excel tadi dijadikan satu dulu di Excel, baru di-merge menjadi di Word gitu. ya, untuk penggabungannya kan tidak harus di copy paste enggak. Oh, Bisa iya. bisa semuanya di-link-kan itu loh, bisa. Yang kita jadi misalnya ada 3 atau 5 file Excel, lalu dari 5 file Excel itu kita jadikan satu induk gitu. Nah, yang kita mergekan dengan Word-nya mungkin yang induknya itu, saya kira gitu Pak Afandi. Tapi Oh, iya. Nah, iya, ya, dalam hal ini mungkin ya beberapa saya masalah merge mungkin itu jenengan. Tapi kalau untuk mungkin ya kasih saran atau trik cara menggabungkan beberapa Excel menjadi satu Excel selain menggunakan copy paste atau link bisa pakai add-on. Nah, add-on itu bawaan program lain yang bisa diinstal di Excel. Saya gitu ya. menggunakan Kutul, Kutul. Di situ ada salah satu fiturnya untuk menggabungkan. Apa Pak? K, UUL sudah diketik itu ya. Kutul apa utul Pak? Kutul. Nah, Kutul Oh, for Oh, Excel. utul. oh, anu ya, Itu, Don, Pripun? add-on. Iya, itu add-on di Excel. Jadi jangan download mawon, nanti otomatis sudah jadi satu sama Excel. Hmm. Di situ nanti banyak banget fiturnya termasuk menggabungkan Excel banyak menjadi satu atau cuman Hmm. beberapa sheet aja menjadi satu seperti itu. Aslinya juga bagus sih buat Hmm. untuk materi presentasi teman. Kayaknya agak susahan kalau belum ada, nggak sekalian praktek gitu loh. Iya. Dan mungkin ya tingkatannya udah agak tinggi kayak Pak Afandi itu. Enggak Pak, Kutul itu cuman apa ya, fitur-fitur Excel yang tidak Gitu. ditampilkan di Excel. Kayak Gitu. menggabungkan, kayak mindah-mindah, terus select searching cepat, cuman seperti itu aja Pak. Oh gitu. Ya kapan-kapan malah kita perlu anu Pak itu sharing Pak. Kita tunggu sharingnya gimana gunakannya Monggo gitu. kapan-kapan. Ya biar makin
kita makin kaya ilmunya gitu. Iya toh, Pak. Ternyata semakin saya belajar, semakin ketok saya le bodoh, apa-apa ora ngerti. Ya enggak Bu, sebenarnya nanti lama-lama ya jadi bisa. Kita juga itu kan alhamdulillah kita kan punya master, ada Pak Arif, Pak Afandi, Pak Mali gitu. Yang ada di sini itu yang kita tahu. Kita bisa belajar dari sana, dari mereka beliau-beliau itu. Kapan-kapan kita perlu anu loh, Pak Afandi, Pak Amali dan Pak Arif, misalnya kita membutuhkan untuk bisa sharing tempat kita, moga-moga berkenan itu. Ya Bu Es ya. Sebagai narasumber sip, Jos. Ya. Monggo tasih wonten ingkang badhe nganu berhubungan atau bertanya pada Pak Wi enggak nggih? Ya, kalau tidak karena waktunya juga sudah cukup ini, maka kami persilakan untuk Pak Wi untuk membuat kesimpulan. Monggo Pak Wi. Terima kasih Bu Es. Ya jadi untuk kesimpulannya bahwa fasilitas Mermas yang ada di Microsoft Word dapat kita gunakan untuk mempermudah pekerjaan kita, menyingkat pekerjaan kita, menghemat pekerjaan kita saat kita membuat administrasi yang sifatnya massal, banyak, dan itu berkaitan dengan data gitu. Saya kira itu Bu Es, jadi kesimpulan dari saya, jadi ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya, walaupun hanya sedikit dan remeh. Waktu kita kembalikan kepada moderator Ibu Istiar Basuki. Terima kasih atas kesempatan dan atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Wiroso yang telah memaparkan materi yang sangat berguna, itu menurut saya, karena mempercepat kita bekerja untuk membuat sesuatu tadi. Terima kasih pula kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti pemaparan materi kali ini. Semoga bermanfaat. Yang belum bersensi. Yang bersensi, silahkan bersensi dulu sebelum ditutup. Apa yang kita pelajari tadi sebaiknya kita praktekkan, karena biasanya kalau kita dapat ilmu tidak langsung praktek nanti hilang bersama air pada waktu kita keramas. Puitis banget Bu. Kepada Bapak Effendi selaku host, apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Effendi. Monggo Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Bu Is yang sesi ini bertindak sebagai moderator dan presenter Pak Wiroso dari SMP 2 Barat. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Kita mungkin langsung saja karena mungkin sudah menginjak waktu malam jam 9 lebih. Demikianlah Bapak Ibu peserta VCT Batch 5 Jateng DIY yang sudah hadir di room malam ini sesi 8. Kita sudah belajar banyak hal dari materi ini, mungkin kiranya bisa bermanfaat bagi kita. Ya, kita tutup sesi 8 ini sekarang ya. Mungkin jangan tidak terlalu lama lagi. Jika ada kata-kata yang salah atau menyinggung perasaan, saya minta maaf sebagai host. Mari akhiri dengan bacaan. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah, Baik. Allah.